nggak pernah tersenyum, nggak pernah tertawa, nggak pernah bahagia kecuali untuk umatnya. Sebagaimana tidak pernah sedih, tidak pernah menangis kecuali juga karena umatnya. Bayangkan di saat-saat kita di akhir umurnya, sakaratul maut tiba, tidak ada seorang pun di antara kita ingat kepada keluarganya. Yang kita ingat cuma dirinya saja. Tapi Nabi Muhammad di saat dia merasakan sakaratul maut, maka dia itu berkata dan berteriak kepada malaikat Israel, "Qal ya Israel, innalil mauti la sakarat." Kematian ini ada rasa sakitnya. Gal iya Rasulullah, aku sudah ringankan sampai 1000 kali lipatnya ya Rasul. Berarti umatku juga merasakannya. Masih terpikirkan kita padahal dia merasakan sakit. Maka beliau katakan, "Gal iya Rasul." Maka kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan, "Ya Allah, jadikan separuh daripada rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku ketika mati, ketika meninggal, ketika sakaratul maut, aku yang menanggungnya." Riwayat yang kedua, "Ya Allah, jadikan semua rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku, biarkan aku yang merasakannya." Ada Nabi semacam ini, ada Rasul yang semacam ini, begitu cintanya kepada umatnya. Subhanallah, pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sujud, nangis, sujud, menangis, sujud, menangis terus. Nggak ada hentinya sampai terisak-isak histeris Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Sayyidatuna Aisyah terbangun karena isakannya dan dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau ada seorang Rasul yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa engkau menangis sampai semacam ini?" Apa kata beliau? "Aku menangis untuk umatku. Aku berdoa, aku memohon kepada Allah untuk umatku. Apa yang kau minta?" Bayangkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik dari cintanya kepada kita. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bersabda, "Ana arhamukum asyadda rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum." Demi Allah, aku mencintai kalian semuanya itu melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW hanya mengaku tanpa ada bukti seperti kebanyakan orang sekarang ini? Kalau tidak, sebelum kita memintanya, Nabi SAW sudah mengungkapkan buktinya. Bahkan bukan cuma diungkapkan buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya, "Wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi." Demi Allah, kalau seumpama ketika kalian terkena duri kakinya sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika kaki kita terkena duri, kemudian keluarga kita menangis juga, merintih juga, menjerit juga karena sakit? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad. Sehingga kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Apa yang kau minta wahai Rasul?" "Aku memohon kepada Allah tadi supaya aku ini dijadikan sebagai wakil daripada seluruh umatku ketika dihisab nanti." Sampai meminta semacam ini. Dari saking nggak mungkin merasa nggak percaya kepada kita yang beginilah ke amal-amal kita ini. Maka kemudian apa kata Sayyidah Aisyah? Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah bertanya, "Kenapa kau minta itu wahai Muhammad?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Aku memohon yang semacam itu ya Rabb. Aku tidak mau nanti salah satu daripada umatku ketika dihisab, kemudian dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apapun yang pernah lakukannya selama di dunia, maka kemudian dia itu malu di depan umat-umat yang lainnya. Aku tidak mau mereka malu, biarkan aku yang menanggung rasa malunya." Sampai sedemikian rupa. Mana di antara kita yang waktu mau meninggal dunia masih ingat pada keluarganya? Nabi Muhammad ucapan terakhirnya adalah as-salah wa ma malakat aimanukum ummati ummati. Bahkan terakhir yang diucapkan sudah tidak ada suaranya lagi, tapi sudah bisa direka daripada bahasa tubuh dan bahasa mulutnya. Beliau mengatakan ummati. Dan subhanallah, ketika dibangkitkan pertama kali manusia adalah Nabi kita Muhammad. Pertama kali bangkitkan, begitu beliau itu sudah bangkit, nyawa sudah dikembalikan Allah Ta'ala, pertama kali disebut ummati. Itulah Nabi kita Muhammad.